Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 6. Saya Dinda Nur Fatiha dan teman saya Muhammad Ariski akan mempresentasikan tentang modal sosial dalam pembangunan. Pengertian modal sosial. Menurut Bourdieu Jenkins 2004, modal sosial adalah sekumpulan sumber daya aktual atau potensial yang terkait dengan pemilikan suatu jejaring yang tahan lama dari hubungan-hubungan yang sudah terlembagakan yang berawal dari pengenalan dan pengakuan yang saling menguntungkan. Sumber-sumber modal sosial. Salah satu isu utama yang perlu dipegang adalah bagaimana social trust di antara masyarakat kurang mampu mempunyai pengetahuan yang intim di antara sesama berkembang dan dipelihara di dalam masyarakat. Menurut dugaan, manfaat yang krusial dari rasa saling percaya antar orang perorangan ditingkatkan oleh keanggotaan asosiasional yang membantu pengembangan masyarakat di mana berbagai macam kerjasama dimungkinkan terkait dengan adanya suatu generalized social trust. Generalized social trust ini diharapkan untuk berkembang melewati batas-batas kekerabatan dan pertemanan, bahkan melewati hubungan perkenalan. Bagi Levy, 1998, trust adalah human passion dan modality of human action, sebagaimana human passion trust merepresentasi keyakinan yang terdapat dalam harapan-harapan sehubungan dengan perhatian-perhatian yang ramah dari berbagai agen sosial. Sebagai modality of action, trust selalu bersifat strategis dan memerlukan kurang lebih kebijakan yang diputuskan secara sadar untuk sepakat dengan kebebasan orang lain. Menurut Pantoja, pandangan ini terkait dengan apa yang disebut Williamson tentang personal trust dan calculative trust. Untuk bentuk modal sosial. Nilai dari konsep modal sosial terletak pertama-tama dalam kenyataan bahwa modal sosial memperkenalkan aspek-aspek tertentu dari struktur sosial berdasarkan fungsi-fungsinya. Nilai ini merupakan sumber daya yang dapat digunakan oleh para aktor untuk mencapai kepentingan-kepentingannya. Dalam konteks ini, konsep modal sosial memungkinkan pemanfaatan sumber daya dan menunjukkan bagaimana sumber daya tersebut dapat saling dikombinasi untuk menghasilkan derajat perilaku yang berbeda. Menurut Coleman, pada tahun 2011 ada 6 bentuk dari modal sosial, yaitu di antara lain yang pertama kewajiban dan ekspektasi, yang kedua saluran informasi, yang ketiga norma dan sanksi efektif, yang keempat relasi wewenang, yang kelima organisasi sosial yang dapat disesuaikan, dan yang terakhir organisasi yang disengaja. Selanjutnya implikasi modal sosial dalam pembangunan. Terdapat bukti yang terus berkembang bahwa modal sosial mempunyai pengaruh yang kuat terhadap hasil-hasil pembangunan, termasuk pertumbuhan keadilan dan pengentasan kemiskinan oleh Grothard pada tahun 1996. Berbagai asosiasi dan institusi menyediakan suatu kerangka kerja informal untuk berbagi informasi atau sharing information, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas atau coordinating activity, dan membuat keputusan-keputusan bersama atau making collective decision. Modal sosial dan pembangunan manusia. Putnam dalam Hasbullah tahun 2006 menyatakan bahwa bangsa yang memiliki modal sosial tinggi cenderung lebih efisien dan efektif dalam menjalankan berbagai kebijakan untuk mensejahterakan dan memajukan kehidupan rakyatnya. Modal sosial dapat meningkatkan kesadaran individu tentang banyaknya peluang yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks pembangunan manusia, modal sosial mempunyai pengaruh yang besar sebab beberapa dimensi pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh modal sosial, antara lain kemampuan untuk menyelesaikan kompleksitas berbagai permasalahan bersama, pendorong perubahan yang cepat di dalam masyarakat,
menumbuhkan kesadaran kolektif untuk memperbaiki kualitas hidup dan mencari peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Dengan saling percaya, toleransi, dan kerjasama, mereka dapat membangun jaringan baik di dalam kelompok masyarakatnya maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Pada masyarakat tradisional, diketahui memiliki asosiasi-asosiasi informal yang umumnya kuat dan memiliki nilai-nilai, norma, dan etika kolektif sebagai komunitas yang saling berhubungan. Hal ini merupakan modal sosial yang dapat mendorong munculnya organisasi-organisasi modern dengan prinsip keterbukaan dan jaringan-jaringan informal dalam masyarakat yang secara mandiri dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup bersama dalam rangka pembangunan masyarakat. Selanjutnya yaitu modal sosial dan pembangunan ekonomi. Modal sosial sangat tinggi pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi. Fukuyama pada tahun 1999 menunjukkan hasil-hasil studi di berbagai negara yang menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan dalam jaringan yang luas tumbuh antara sesama pelaku ekonomi. Hasbullah pada tahun 2006 memberikan contoh perkembangan ekonomi yang sangat tinggi di Asia Timur yang dijalankan pelaku ekonomi Cina. Usahanya memiliki tingkat kohesivitas yang tinggi karena dilakukan dengan koneksi-koneksi kekeluargaan dan kesukuan. Dan pola ini mendorong pembentukan jaringan rasa percaya atau network of trust yang dibangun melewati batas-batas keluarga, suku, agama, dan negara. Yang terakhir, modal sosial dan pembangunan politik. Modal sosial yang tinggi menurut Putnam pada tahun 2002 membawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat sipil dalam berbagai bentuknya. Akibat positif yang dihasilkan adalah pemerintah akan memiliki akuntabilitas yang lebih kuat. Tingginya modal sosial akan mendorong efektivitas pemerintahan. Beragam determinan memungkinkan negara berfungsi secara lebih efektif dan memiliki legitimasi. Modal sosial tinggi yang dimiliki masyarakat lebih dapat memfasilitasi hubungan antara negara dan rakyat. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan menjamin stabilitas politik negara. Di tingkat lokal, modal sosial dapat menjembatani hubungan pemerintah, daerah, dan masyarakat dalam menyebarkan informasi dan mengimplementasikan program-program pembangunan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, keterbukaan pemerintah pada masyarakat, adanya komitmen dan keinginan yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun, serta adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan akan mendorong terciptanya pembangunan sistem pemerintahan yang baik, di mana akuntabilitas dan transparansi pemerintahan berimbang dengan akses dan kontrol masyarakat terhadap pemerintahan. Hal ini juga dapat mendorong demokrasi tumbuh dari bawah dan memungkinkan pembangunan politik tidak hanya pada aras pusat, tapi juga aras lokal. Penutup, modal sosial merupakan sumber daya sosial yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru dalam masyarakat. Oleh karena itu, modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, saling kepercayaan, dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama, khususnya pembangunan. Modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal sosial merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas demokrasi. Mungkin cukup sekian dari saya, akan ditutup oleh Dinda Nur Fatihah. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.